Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan menceritakan perjalanan karir, penghargaan, dan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang aktor yang sudah tidak asing lagi namanya. Jackie Chan lahir di Victoria Peak, Hong Kong 7 April 1954 yang saat ini telah berumur 66 tahun. Adalah seorang aktor, sutradara, pemeran pengganti, produser film, aktor bela diri, aktor komedi, penulis naskah layar lebar, dan penyanyi dari Hong Kong. Dia adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam seni bela diri kungfu dan aktor layar lebar dunia yang terkenal dengan aksi pertarungan akrobatiknya, ahli menggunakan berbagai macam alat yang ditemui di sekitarnya sebagai senjata, dan aktor laga yang memiliki banyak inovasi. Dia telah mendalami seni peran sejak tahun 1970 dan sudah tampil dalam 100 film serta pernah menerima penghargaan di Hong Kong Avenue of Stars dan di Hollywood Walk of Fame. Sebagai seorang ikon kebudayaan, dia telah direferensikan dalam berbagai lagu-lagu pop, kartun, dan permainan video game selain berakting. Seperti apa kisahnya? Silahkan untuk disimak. Chan dilahirkan pada tahun 1954 di Victoria Peak, Hong Kong dengan nama Chan Kong Sang. Anak dari Charles dan Lily Chan, pengungsi dari masa Perang Saudara China ini memiliki julukan Pao Pao yang berarti peluru meriam. Orang tuanya bekerja pada kedutaan Prancis untuk Hong Kong, sehingga otomatis dia menghabiskan masa kecilnya di lingkungan kediaman kedutaan besar di daerah distrik Victoria Peak. Chen bersekolah di Nahua Primary School di daratan Hong Kong, tapi sayangnya dia tidak lulus sehingga orang tuanya mengeluarkannya dari sekolah pada tahun 1960. Ayahnya bermigrasi ke Canberra, Australia dan bekerja sebagai kepala juru masak untuk kedutaan Amerika Serikat, dan Chen kemudian disekolahkan di Chinese Drama Academy, sebuah sekolah opera Peking yang dimiliki dan dijalankan oleh Master Yu Jim Yuen. Selama bersekolah di sana, dia banyak mendapatkan pelajaran berharga dan memiliki keahlian di bidang seni bela diri, kungfu, dan akrobatik. Beberapa kali dia pernah ikut dalam kelompok Seven Little Fortune, sebuah kelompok yang diambil dari murid-murid terbaik dari sekolah tersebut, dan mendapatkan nama panggung Yuen Lo atas pencapaiannya yang tertinggi dalam waktu itu. Dia berteman dekat dengan Sammo Hung dan Yuen Biao, di mana tiga serangkai ini kemudian terkenal dengan nama julukan tiga bersaudara atau tiga naga. Ketika masih berumur 8 tahun, dia pernah tampil dalam kelompoknya dari Little Fortune dalam film Big and Little Wong Tin Bar di tahun 1962. Dengan Lily Hua berakting sebagai ibunya, dia muncul lagi dengan Lee pada tahun berikutnya dalam kisah The Love Eternal di tahun 1963 dan mendapatkan peran kecil di film King Hu di tahun 1966 serta Come Drink With Me pada tahun 1971, dan setelah itu tampil lagi dalam film layar lebar dari King Hu yang berjudul A Touch of Zen. Dia mulai berkarir sebagai seorang dewasa di dunia industri perfilman dengan menandatangani kontrak dengan perusahaan Chumu Great Art Film. Di umurnya yang menginjak 17 tahun, dia bekerja sebagai peran pengganti dalam film-film Bruce Lee yang berjudul Force of Fury dan Enter the Dragon. Dengan nama panggung Chen Yuanlong, dia mendapat peran utamanya pada tahun yang sama dalam sebuah film yang berjudul Little Tiger of Canton yang hanya diedarkan secara terbatas di Hong Kong pada tahun 1973. Karena menemui beberapa kali kegagalan dalam pertualangan di industri perfilman dalam awal-awal karirnya dan kesulitan mendapatkan peran pengganti, dia akhirnya turut bermigrasi
ke Canberra, Australia pada tahun 1976, di mana dia pernah menimba ilmu di Dickson College dan bekerja sebagai pekerja bangunan bersama temannya yang bernama Jack. Jack yang saat itu menjadi pengawas, sehingga lambat laun dia mendapatkan nama julukan sebagai Little Jack yang nantinya dipendekkan menjadi nama Jackie. Pada akhirnya nama Jackie Chan melekat sejak saat itu. Selain itu dia mengubah nama Cinanya menjadi Fong Silung karena nama keluarganya adalah Fong. Pada tahun 1976, Jackie Chan menerima sebuah telegram dari Willie Chan, seorang produser film di dunia industri perfilman Hong Kong yang amat terkesan dengan aksi-aksi stuntman dari Jackie Chan. Willie Chan menawarkan sebuah peran dalam sebuah film arahan Lo Wei. Lo ini pernah melihat aksi-aksi film arahan John Woo yang berjudul Hand of Death di tahun 1978 dan sudah merencanakannya untuk menjadi penerus Bruce Lee dengan film New Force of Fury. Nama panggungnya pun kemudian diganti menjadi Singlung yang berarti menjadi naga. Ini dilakukan untuk menonjolkan kemiripannya dengan Bruce Lee yang memiliki nama panggung Lei Shilung yang berarti naga kecil. Namun sayangnya film tersebut tidak begitu sukses karena Chen memiliki gaya yang sedikit berbeda dengan seni bela diri dari kungfu Bruce Lee. Walaupun mengalami kegagalan, Lo Wei tetap membuatkan film dengan tema-tema yang hampir mirip dengan film Bruce Lee. Yang membuatnya terkenal adalah sebuah film buatan tahun 1978 yang berjudul Snake in the Eagle's Shadow. Di bawah arahan Yuen Po Ping, Chen mendapatkan kebebasan untuk melakukan berbagai aksi seni bela diri sesukanya. Film tersebut dikategorikan sebagai film kungfu komedi yang terbukti menjadi karya terbaik untuk para penonton dari Hong Kong. Chen kemudian beraksi dalam peran berikutnya dalam film Drunken Master yang membawanya ke puncak ketenaran. Ketika Chen kembali ke studio milik Lo Wei, Lo mencoba meniru ulang pendekatan komedi dari film terdahulunya yang berjudul Drunken Master dan kemudian menghasilkan film dengan judul Half a Love of Kung Fu dan Spiritual Kung Fu. Dia juga memberikan kesempatan pada Chen untuk membantu menyutradarai dari film Fearless Hyena. Ketika Willie Chan keluar dari perusahaan, dia menyarankan Jackie Chan untuk memutuskan sendiri untuk tetap bersama Lo Wei atau tidak. Selama kurun waktu pengambilan gambar Fearless Hyena Part 2, Chen kemudian memutuskan kontraknya di tengah jalan dan memilih untuk bergabung bersama Golden Harvest. Willie Chan akhirnya menjadi personal manager dari Jackie Chan dan menjadikannya sebagai teman sejatinya selama kurang lebih 30 tahun. Dia telah berjasa mengorbitkan Chen dalam karir internasionalnya dengan terjun langsung ke dalam dunia industri perfilman Amerika pada tahun 1980-an. Film Hollywood pertama Chen adalah Battle Creek Brawl yang diedarkan pada tahun 1980. Chen kemudian mendapatkan peran kecil dalam sebuah film produksi tahun 1981 yang berjudul The Cannonball Run yang menghasilkan pendapatan kotor sebesar 100 juta US dollar secara keseluruhan di seluruh penjuru dunia. Chen terkenal dengan tampilan closing credit title-nya yang memberikan inspirasi untuk melakukan hal yang sama dalam film-film berikutnya. Kegagalan secara komersial atas filmnya The Protector pada tahun 1985, Chen memutuskan untuk beristirahat beberapa waktu. Dan dalam usahanya menembus pasar Amerika, Chen mengembalikan fokusnya pada film Hong Kong. Setelah kembali ke Hong Kong, film Chen mulai mendapatkan pengakuan dari para penonton khususnya kawasan Asia Tenggara dan sukses menembus pasar Jepang melalui film The Young Master di tahun 1980 dan Dragon Lord di tahun 1982.
Chen membuat beberapa film komedi dengan teman operanya yang bernama Sammo Hung dan Yuen Biao. Untuk pertama kalinya mereka bermain bersama dalam sebuah film buatan tahun 1983 yang berjudul Project A dan mendapat penghargaan Best Action Design Award pada Hong Kong Film Awards dalam acara tahunan yang ketiga. Selama lebih dari 2 tahun, 3 bersaudara ini tampil beberapa kali dalam film Wheel of Mills dari film trilogi Lucky Stars pada tahun 1985. Chen membuat film pertama dari Police Story, sebuah film aksi komedi yang dipengaruhi oleh Amerika, di mana Chen memainkan sendiri peran-peran stuntnya. Film ini mendapatkan gelar sebagai Best Movie dalam Hong Kong Film Awards pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1987, Chen bermain di film Asian Hawk, sebuah karakter yang mirip dengan karakter dari Indiana Jones dalam film Armor of God. Film ini adalah film yang memberikan pemasukan dalam negeri terbesar dari Chen selama ini, dengan pendapatan kotor sekitar 35 juta dolar Hong Kong. Pada tahun 1988, Chen mendapatkan peran bersama dengan Hung dan Yuen dalam film Dragon Forever. Hung menjadi sutradara bersama dengan Corey Yuen. Dan yang mendapatkan peran sebagai penjahat adalah Yuen Wah, di mana mereka sama-sama lulusan dari China Drama Academy. Di akhir tahun 1980 dan awal-awal tahun 1990-an, Chen mendapatkan peran yang cukup berhasil mulai dari Police Story 2 yang memenangkan penghargaan untuk Best Action Choreography pada tahun 1989 dalam acara Hong Kong Film Awards, yang kemudian diikuti dengan kesuksesan Armor of God 2 dan Police Story 3, di mana Chen memenangkan penghargaan sebagai Best Actor Award pada tahun 1993 dalam acara Golden Horse Film Festival. Jackie Chan mulai lagi usahanya untuk memenuhi ambisinya untuk menaklukkan dunia industri perfilman di Hollywood pada tahun 1990-an. Tetapi dia tidak mau menerima peran sebagai penjahat dalam film-film Hollywood untuk menghindari mendapatkan peran yang sama pada masa-masa yang akan datang. Akhirnya berhasil menapakkan kakinya di pasar Amerika pada tahun 1995 dengan diedarkannya film untuk kalangan internasional yang berjudul Rumble in the Bronx, yang selanjutnya membuka jalannya untuk masuk dan menguasai pasar Amerika Serikat, di mana hal ini sangat jarang didapatkan oleh aktor dan aktris dari Hong Kong. Kesuksesan film Rumble in the Bronx mendorong diedarkannya film lainnya pada tahun 1996 yang berjudul Police Story 3 di Amerika Serikat dengan judul Super Cop, yang menghasilkan pendapatan kotor tidak kurang dari 16.270.600 dolar Amerika. Chen berbagi peran utama bersama dengan Chris Tucker dalam film laga komedi tahun 1998 yang berjudul Rush Hour dan mengalirkan pendapatan kurang lebih 130 juta dolar hanya di Amerika Serikat saja. Pada tahun 1998, Chen mengedarkan film terakhirnya di bawah bendera Golden Harvest yang berjudul Who Am I? Setelah tidak bekerja sama lagi dengan Golden Harvest pada tahun 1999, dia kemudian menyutradarai film Georges, sebuah film komedi romantis yang berkonsentrasi pada hubungan personal. Chen kemudian membantu dalam pembuatan sebuah permainan anak-anak PlayStation pada tahun 2000 yang dinamakan Jackie Chan Stunt Master, di mana dia menampilkan suara dan aksi seni bela dirinya dalam permainan tersebut. Sejak tahun itu pula, Chen juga tampil dalam serial film kartun animasi yang berjudul
Jackie Chan Adventure yang berjalan hingga tahun 2005. Walau beberapa film yang mendapat kesuksesan seperti Shanghai Noon pada tahun 2000, Rush Hour 2 pada tahun 2001, dan Shanghai Night pada 2003, Chan menjadi frustasi dengan Hollywood atas kesulitannya dalam mengontrol pembuatan film-filmnya. Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri dari Golden Harvest pada dunia industri perfilman pada tahun 2003, Chan mulai mendirikan perusahaan perfilmannya sendiri yang bernama GCI Movie Limited atau Jackie Chan Emperor Movie Limited yang berasosiasi dengan Emperor Multimedia Group. Sejak saat itu, film-filmnya memunculkan banyak aspek-aspek dramatis namun tetap mendapatkan kesuksesan sebagai film-film terlaris seperti New Police Story tahun 2004, The Mist tahun 2005, dan Robin Hood di tahun 2006. Chan juga mengisi suara dari tokoh Master Monkey dalam film buatan DreamWorks Animation Kung Fu Panda yang diedarkan pada bulan Juni 2008, di mana dalam film tersebut juga menampilkan beberapa bintang terkenal seperti Jack Black, Dustin Hoffman, dan Angelina Jolie. Selain itu, dia juga sudah menandatangani kontrak untuk membantu Anthony Zesco dalam kepastiannya sebagai penasihat untuk penulis naskah dalam film yang berjudul Wushu. Saat di Festival Film Cannes tahun 2012, Chan mengumumkan bahwa dia pensiun dari perfilman aksi dengan alasan dia sudah terlalu tua untuk genre film tersebut. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak secara bulat pensiun dari perfilman aksi, namun akan tampil pada adegan-adegan yang kurang berbahaya dan lebih menjaga tubuhnya. Karena diketahui bahwa Jackie Chan hampir selalu melakukan sendiri peran-peran berbahaya di dalam semua filmnya, tanpa adanya peran pengganti, di mana aksi-aksi tersebut dirancang oleh timnya yang bernama Jackie Chan Stunt Team. Karena tim ini sudah dibentuk sejak tahun 1983. Chan selalu mempergunakan mereka dalam semua film-filmnya sehingga memudahkan dalam pengaturan koreografinya karena dia sudah mengenal dengan baik kemampuan dari masing-masing anggota tim ini. Chan dan timnya lah yang menjadi peran pengganti dari tokoh-tokoh lainnya, di mana pengambilan gambar dibuat sedemikian rupa sehingga tidak langsung mengambil gambar bagian muka. Bahaya atas pilihan Chan untuk melakukan semua adegan berbahaya dalam film-filmnya menjadikannya sulit untuk mendapatkan asuransi untuk dirinya, khususnya di Amerika Serikat, di mana secara kontrak aksinya akan dibatasi. Chan juga menjadi salah satu pemegang Guinness World Record untuk most stunt by a living actor, dan di mana tidak ada perusahaan asuransi yang akan mendukung produksi film dari Jackie Chan ini, karena dia melakukan sendiri aksi-aksi berbahayanya itu. Selain itu, dia juga memegang rekor untuk pengambil gambar terbanyak dalam sebuah adegan, di mana pernah dilakukan pengambilan gambar sebanyak 2.900 kali untuk satu adegan yang cukup rumit dalam sebuah pertandingan badminton di film Dragon Lord. Dan Chan juga telah mengalami luka berkali-kali dalam melakukan pengambilan adegan berbahaya itu, di mana potongan-potongan adegan itu ditampilkan dalam adegan penutup dalam semua film-filmnya. Serta dia hampir saja menemui ajalnya dalam pengambilan gambar dari film Armor of God. Ketika itu dia terjatuh dari sebuah pohon dan mematahkan tulang-tulangnya serta mengakibatkan lubang di kepalanya selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun pula, Chan pernah mengalami memar pada pelvisnya dan mematahkan jemari tangannya, kaki, hidung, ke belakang, pinggang, dan lehernya di dalam beberapa kejadian. Jackie Chan juga seorang penyanyi yang sukses, khususnya di Hong Kong dan Asia, dan mulai memiliki beberapa album lagu yang direkam secara profesional pada tahun 1980-an.
Dia juga sering kali menyanyikan sendiri lagu tema dari film-filmnya. Chen juga selalu ingin menjadi suatu panutan untuk anak-anak dan tetap dikenal karena aktingnya yang sangat alami. Selain itu, karena dia selalu menolak untuk berperan sebagai penjahat, yang amat disesalinya sepanjang hidupnya adalah tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hal tersebut menginspirasinya untuk mendanai institusi pendidikan di seluruh dunia. Dia juga mendanai pembangunan Jackie Chan Science Center di Australian National University dan penyediaan sekolah untuk kalangan tidak mampu di Cina. Chen adalah seorang filantropis yang sangat ramah dan seorang duta dari UNICEF Goodwill Ambassador, telah bekerja tanpa mengenal lelah mengkampanyekan pekerjaan-pekerjaan sosial. Dia juga sudah mengkampanyekan etika konservasi, melawan penganiayaan binatang, dan menggalang dana untuk para korban banjir di Tiongkok dan dalam gempa bumi Samudra Hindia 2004, di mana Indonesia juga terkena dampak dari bencana tersebut, terutama Provinsi Aceh yang mendapatkan dampak langsung dari kejadian tersebut. Menginjak pada bulan Juni 2006, dia mengumumkan bahwa hampir 50% aset perusahaannya akan disumbangkan ke yayasan sosial ketika dia meninggal nanti. Ini dipicu atas kekagumannya terhadap Warren Buffett dan Bill Gates untuk membantu mereka yang membutuhkan. Seperti itulah kisah dari seorang aktor yang dikenal dengan nama Jackie Chan, seorang aktor yang multitalenta dan dikenal jarang sekali menggunakan stuntman di dalam filmnya. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.